Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ithaful Uqul Bisarhi Salasatil Usul, karya dari Syekh Ubaidillah, Syekh Ubaid ibni Abdillah ibni Sulaiman al-Jabiri, atau sering disebut sebagai Syekh Ubaid al-Jabiri, ya. Beliau kemudian melanjutkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa idza qila lak bima aradta rabbak. Berkata musannif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala, boleh dikatakan kepada kamu, dengan apa kamu kenal Rabbmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Termasuk dari ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, termasuk dari makhluknya as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma, yaitu langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis, dan apa-apa yang ada di dalamnya serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sebagian dari ayat-ayat yang menunjukkan keagungan, kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malam dan siang, adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan bulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan, namun bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah zat yang telah menciptakan kesemuanya itu, makhluk-makhluk itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian itu hanya kepada Allah beribadah. Jikalau kalian itu adalah orang-orang yang hanya kepada Allah kalian itu beribadah. Pertanyaan di sini bima arafta rabbak itu maksudnya adalah bi ayyi syai'in ta'arafta alaih, dengan sesuatu apa atau sesuatu yang mana kamu itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sesuatu yang mana wastadalalta alaihi annahu ilahuka wa khaliquka wa sayyiduka wa rabbuk, dengan sesuatu yang mana yang kamu bisa mengambil petunjuk dengannya bahwa Allah itu dia adalah sesembahanmu, Allah adalah penciptamu, Allah adalah penghulumu, ya, Allah adalah Rabbmu. Maka di sini mesti ada dalil, ya, ada burhan, wala buta min adilatin wa barohin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya itu telah menyebutkan porsi ataupun bagian, ya, wa qad nasaballahu ta'ala fi kitabihi minal adilati wal barohin ala wahdaniyatihi maqamat bihi al-hujjatu alal ibad wa annahu al-mustahiqu wahdah lil ibadah wa ja'at bihadhil barahin ar-rusulu alaihimus salatu wassalam wa abanuha lil ibad haqqal bayan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya itu telah memberikan bagian, menyebutkan porsi bagian dalam kitabnya, dalil-dalil, demikian pula burhan, bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengannya hujah itu menjadi tegak kepada hamba-hambanya, dan bahwasanya dengan perkara tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang berhak untuk diibadahi semata, untuk mendapatkan peribadatan semata-mata,
mendapatkan peribadatan, satu-satunya yang mendapatkan peribadatan. Dan para rasul alaihimussalatu wassalam, yaitu dari seluruh para rasul itu, mereka telah datang dengan membawa burhan-burhan ini, ya, petunjuk-petunjuk ini, yang membawa petunjuk yang sangat jelas ini. Mereka juga menjelaskan petunjuk ini kepada hamba-hamba Allah itu dengan sebenar-benar penjelasan. Penjelasannya itu tidak ada yang tersembunyi. Penjelasan yang siangnya malamnya itu seperti siangnya. Artinya begitu terangnya tatkala kita siang hari bisa melihat objek yang kita bisa lihat seperti jalan, ya, rumah di waktu siang, karena begitu terangnya ada matahari. Maka kondisi malamnya pun seperti itu, karena begitu terangnya penjelasan sehingga bisa diketahui kalau di sana ada ini, ada itu. Seperti itulah semua telah dijelaskan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam tanpa ada yang tersamar, ya. Dari setiap perkara kebaikan itu pasti rasul tersebut menjelaskannya dengan seterang-terangnya. Nah, dari perkara kejelekan pasti diterangkan pula sejelas-jelasnya sehingga kita disuruh untuk meninggalkannya. Tidak ada yang tersembunyi, ya. Mereka para rasul alaihimussalatu wassalam adalah manusia yang paling amanah, ya. Mereka menyampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ditanya, fa idza qila lak bima arafta rabbak, ya, jawabnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh beliau, bi ayatihi wa makhluqatihi. Artinya araftuhu bi ayatihi, aku bisa mengetahui, mengenal Allah dengan ayat-ayatnya. Dan kita tahu makhluk itu dinamakan dengan alam. Alam itu kan tanda. Alam itu tanda. Artinya dia merupakan alamah, tanda yang ya dulu ala khaliqihi, yang bisa menunjukkan kepada penciptanya. Artinya di setiap dari ciptaan Allah itu kita bisa mengetahui, ya, bahwa di situ ada pencipta. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara pendekatan makna saja, kalau kita lihat ada bangunan yang bagus, maka secara iktidok, secara konsekuensi, kita mesti akan berpikir, oh ini yang punya rumah kaya, oh ini yang bikin bangunan ini adalah insinyurnya pandai, gitu. Itu secara nalar, gitu loh. Secara nalar demikian. Maka bagaimana mungkin ciptaan Allah yang begitu sempurna, begitu teratur, begitu indah ini ada begitu saja tanpa ada yang mencipta? Ini adalah sesuatu yang mustahil, ya. Makanya kalau kita perhatikan dari makhluk yang besar maupun makhluk yang kecil, gitu loh, itu pasti kita akan bisa melihat bahwa di sana ada zat yang maha mengatur, zat yang maha mencipta, ya, zat yang maha memberikan rezeki, zat yang di dalam ciptaannya itu benar-benar kita bisa melihat keagungannya, ya, keindahannya, ya, kebesarannya, ya. Nah, sehingga araftuhu bi ayatihi. Dan ayat di sini adalah disebutkan bi ayatihi, jamak, ya, jamak mu'annas salim namanya. Itu jamak dari lafaz ayatun, ya. Dan ayat itu secara bahasa adalah alamah, tanda. Al-alamah dalam bahasa kita alamat, tanda, ya. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3 macam, ya. Sering kita bahas ayat Allah itu ada 2 macam saja, tapi di sini beliau menyebutkan 3 macam.
Ya, sebenarnya yang ketiga itu termasuk bagian dari ayat yang disebutkan di sini ya, makhluk itu. Tetapi dibedakan karena sebagian ada yang membahasnya gitu loh. Ada yang membahasnya. Yang pertama adalah diterangkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, ayatun munazzalatun ala rusuli alaihimussalatu wassalam wa hiya wahyuhul ladzi auhahu Allahu azza wa jal ila kulli rasulin wa amarahu an yuballighahu qaumah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan kepada para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Dia adalah wahyunya, wahyu Allah yang Allah wahyukan, wahyu tersebut kepada setiap rasulnya, dan Allah merintahkan wahyu tersebut untuk dia menyampaikannya, disampaikan kepada kaumnya. Untuk setiap rasul itu menyampaikan kepada kaumnya. Nah, ini yang pertama. Nah, untuk kita ya adalah Al-Quran, ya, itu ayatnya. Ya, penyebutan tentang ayat dan makhluk di situ itu bukanlah atof yang sifatnya mubayanah ya, pembedaan, bukan ya. Ya, bukan pembedaan. Kalau pembedaan berarti ayat yang di depan itu maksudnya adalah wahyu dari Allah, kemudian makhluk itu ciptaan Allah. Itu kalau dimaknakan wawu di situ, pengatofannya atau pematosan sifatnya mubayanah, membedakan. Ya, sifatnya pembedaan ya. Namun sebenarnya itulah pengatofan yang khusus kepada yang umum, di mana ayat yang di depan yaitu bi ayatihi itu adalah memang ayat-ayat syariah dan kauniyah, wahyu dari Allah, dan yang kauniyah yaitu makhluknya, sehingga makhluqatihi itu kauniyah. Ya, walaupun memang ada silang pendapat di dalam perkara tersebut ya, tetapi dari penunjukan-penunjukan di dalam dalil-dalil ya, sebentar tadi ada dari penunjukan-penunjukan yang ada di dalam dalil itu nampak ya bahwa pengatofan yang khusus kepada yang umum itu yang lebih nampak. Kita balik lagi, yang pertama adalah ayatun munazzalatun ala rusuli alaihimussalatu wassalam. Di ayat-ayat yang diturunkan kepada para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah ayatun afaqiyatun au ufuqiyatun makhluqatun, yaitu ayat-ayat yang sifatnya itu afaqiyah ya, yang sifatnya tercakup dalam ufuk ini ya. Jadi ini makhluk ciptaan Allah dari timur sampai barat itu, dari utara sampai selatan, ufuk semua. Atau ufuk yang sifatnya ya ufukiyatun makhluqatun. Minha as-samawatu wal ardu. Sebagian dari ayat-ayat seperti ini adalah langit-langit dan bumi. Wasyamsu wal qamaru, wal syamsu wal qamaru, matahari dan bulan, wa ma yusyahadu fil kaun. Ya, dan yang bisa disaksikan di dalam kauniyahnya Allah ini, dari sebagian darinya adalah tadi matahari, bulan, langit, bumi ya. Wallahu ta'ala alam. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga ini sebenarnya ayat ketiga itu masuk pada makhluk ya, yaitu ayatun nafsiyatun, ayat-ayat yang ada pada diri kita, yang mana mayal haduhu al insan fi nafsihi min aji bisun illahi ta'ala, yaitu sesuatu yang manusia itu bisa terlintas ya, bisa melintas
pada pikirannya ya, pada pandangannya, atau bisa ya bisa dia bisa melihatnya gitu loh pada dirinya. Hal yang menakjubkan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min ajibi sunillahi taala, dari perbuatan Allah yang menakjubkan gitu. Ya, itu pada diri kita ada gitu. Makanya dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Ad-Dariyat diterangkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian sendiri tidakkah kalian melihatnya? Artinya pada diri kita itu kita bisa melihat betapa ada banyak hal yang menakjubkan yang bisa menunjukkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita makan, kita minum ya. Ya, pada saat kita tumbuh itu dari kecil itu menjadi besar. Nah, itu sesuai nalar karena ada sesuatu yang masuk diolah menjadi tambah besar ya. Tapi pada batasan tertentu tubuh ini nggak tambah tinggi gitu, berhenti gitu, sehingga prosesnya hanya seperti itu, terus bahkan nanti berkurang. Kalau makin tua makin membungkuk ya, makin pendek gitu. Nah, ini suatu yang menakjubkan. Juga kalau diteliti di dalam ilmu kesehatan ya, bahwa setiap hari itu berapa sel terjadi kematian sel ya. Nanti diganti dengan tumbuhnya sel yang baru. Ya, kalau makin tua nanti kematian selnya lebih banyak dibandingkan penggantian selnya. Makanya kalau orang sakit misalnya kecelakaan atau cedera itu kalau masih muda cepat restrukturasi dari tubuhnya itu kembali cepat gitu loh. Tetapi kalau udah tua lebih lama karena kaitan pembentukan selnya tidak seperti waktu masih muda. Ini suatu yang sangat menakjubkan. Nah, ya, sampai ada sebagian dari salaf mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ya, itu kalau tidak salah dari perkataan Yahya bin Mu'ad ya. Ya, perkataan dari Yahya bin Mu'ad. Ini biasanya perkataan man arafa nafsahu arafa rabbahu itu sering digunakan, penafsirannya berlebih-lebihan di kalangan orang sufi. Sampai pernah datang penanya kepada kami itu pertanyaannya gulu, bagaimana maksud dengan perkataan orang yang tidak mengenal dirinya maka dia belum masuk Islam gitu. Sampai ngatakan demikian pertanyaannya itu. Orang yang tidak mengenal dirinya berarti dia belum masuk Islam. Itu kan pertanyaan gulu gitu. Ya. Padahal yang dimaksud di situ itu bukan seperti yang dimaukan oleh orang-orang sufi ya. Karena biasanya kalau mengetahui seperti itu nanti ujung-ujungnya kalau di kalangan sufi jadi wihdatul wujud. Ya. Pada dirinya itu ya ada ada penyatuan antara dirinya dengan Allah waliyadzubillah. Sebenarnya tentang masalah ini itu kaitannya dengan tadallul ya, di dalam menghinakan diri, di dalam beribadah, di dalam mengagungkan Allah, di dalam memahami atau kenal, di dalam dia mengenal Allahnya, Allah sebagai Robnya gitu loh. Sehingga man arafa nafsahu arafa rabbah itu dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud mengenal dirinya itu barang siapa yang mengenal kehinaan dirinya, kelemahan dirinya, butuhnya dia kepada Robnya, begitu fakirnya dia sehingga butuh kepada Robnya, dia mengenal kesemuanya itu, niscaya dia akan mengenal Robnya, niscaya dia akan mengenal keagungan Allah ya, kemahakayaan Allah ya, keberhakannya Allah untuk diibadahi, sehingga dengan dia mengenal dirinya itu lemah, hina ya, dia butuh kepada Allah, maka dia layak menjadi hamba, sementara Allah itulah zat yang selayaknya untuk dia itu memperhambakan kepadanya. Itu yang dimaksud dengan
ucapan dari Yahya bin Mu'ad tersebut, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Nah, ya. Itulah maksud dari wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat juga menyebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kelak kami akan tampakkan, perlihatkan ayat-ayat kami yang ada di ufuk, dan juga wa fi anfusihim, yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Berarti memang di situ lafat anfusihim wa fi anfusihim itu pengatofan, ya, dari fil afaq, fil afaq. Karena sebenarnya manusia itu ya berada dalam cakupan ufuk gitu loh, dia di alam gitu loh. Ya. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan, sehingga beliau mengatakan fa'araftum ayati rabbi adala ta'ala wahdaniyatihi salasata asnafin. Ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat, ya, beliau mengatakan maka kalian bisa mengenal ayat-ayat Rabb yang menunjukkan kepada kemahaesaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam, yaitu yang munazzalun, yang sifatnya diturunkan, itu adalah bukan, tentunya bukan makhluk. Yang diturunkan itu adalah ayat Allah, firman Allah, ya. Li'annaha kalamuhu, dikarenakan itu kalamnya Allah. Yang kedua itu ufukiyah ataupun afakiyah, yang berada di ufuk, ya. Kemudian yang ketiga ayatun nafsiyatun. Wahadani sinfani makhlukani. Dan 2 yang terakhir ini, yaitu ufukiyah dan nafsiyah, ini adalah 2 makhluk, ya. Sehingga dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa menurut beliau hafizahullah taala, bahwa pengatofan araftuhu bi ayatihi atau bi ayatihi wa makhluqatihi, itu pengatofan yang umum kepada yang khusus kepada yang umum, min atfil khasi alal am, ya, dari pengatofan yang khusus kepada yang umum, bukan bab tentang mugoyarah, ya, bukan bab yang merupakan pembedaan. Oh, ini ayat yang pertama yang dimaksud adalah munazzalah, yang kedua itu makhluk, berarti makhluk gitu, bukan seperti itu. Ya. Memang ada yang seperti itu, seperti disebutkan seperti itu, artinya dibedakan, seperti alalahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya milik Allah lah ciptaan dan perintah. Nah, kalau itu adalah mughayyarah, berbeda, karena makhluk itu bukan perintah, perintah bukan makhluk, gitu. Beda. Karena amr itu, perintah Allah itu adalah dengan kalamnya, sehingga tidak boleh dikatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu dia adalah kalamullah dan dia bukanlah makhluk. Nah, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, summa dzakara syekh minal ayatil lati hiya makhluqatuhu. Kemudian saya menyebutkan termasuk bagian dari ayat-ayatnya yang dia adalah makhluknya. Hiya makhluqatun, yaitu asyamsu wal qamaru wal lailu wan nahar wastadala 'alaiha bi ayatin, ya, bi ayati Fussilat, ya, pada surat Fussilat, ya, ayat yang ke-37. Beliau berhujah dengan ayat yang ada dalam surat Fussilat, wa hiya qauluhu ta'ala wa min ayatihi, termasuk dari ayat-ayatnya, maksudnya adalah minal alamati adalati ala wahdaniyatihi,
Ya, termasuk dari tanda-tanda yang menunjukkan kepada keesaannya, kemahatunggalannya. Apa yang menunjukkan kemahatunggalannya itu? Al-lailu wa naharu wa syamsu wal qamar. Kenapa beliau menjelaskan tentang masalah ini, kemahatunggalannya? Karena kaitannya itu nanti dengan konsekuensi daripada perkara tersebut, yaitu mentauhidkan Allah, uluhiyah, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, takhsisu hadhil arba'i li'idhamiha. Sebenarnya kan makhluk Allah itu kan banyak, tapi dikhususkan hanya pada 4 ini saja. Ya, hanya pada 4 ini saja. Itu dikarenakan karena memang yang 4 ini agung. Dari ayat-ayat Allah yang sangat besar, nampak wahya abrazul ayati al-makhluqati al-musyahadati. Ya. 4 ayat ini, 4 makhluk ini itu adalah ayat yang paling nampak. Dari ayat-ayat makhluk yang paling nampak dan dengan terang bisa disaksikan. Ya. Kita tahu karena terangnya, karena jelasnya itu sampai kita bisa melihat bahwa itu benar-benar nggak mungkin perbuatan makhluk. Di dalam mengaturnya nggak mungkin gitu. Karena besarnya, karena itu pasti perbuatan Allah. Coba kalau manusia bisa bikin malam dan siang, nggak bisa. Ya, bikin matahari dan bulan. Cina mau bikin matahari hanya beberapa detik, nggak bisa, hanya bertahan beberapa detik. Ya, oleh karena itu, karena begitu nampaknya terangnya keagungan Allah gitu, itu kalau mencela malam dan siang, mencela waktu, itu dianggap mencela Allah gitu. Makanya Allah mengatakan di dalam hadits qudsi, yu'dini Ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahara. Anak Adam itu menyakiti aku. Ya, menyakiti aku. Mereka mencela waktu, padahal aku sang pengatur waktu. Aku bolak-balikkan malam dan siang. Sehingga mencela waktu itu masuk pada ranah perbuatan yang tidak selayaknya, itu masuk pada bab merusak tauhid gitu loh. Makanya dalam kitab tauhid ada pembahasan itu. Tetapi beda halnya kalau orang misalnya mengolok-olok orang lain gitu loh. Mungkin fisiknya pendek, diolok-olok, itu nggak sampai pada derajat kufur gitu loh. Nggak sampai pada derajat kufur. Karena masih ada kemungkinan lain gitu. Kemungkinan lain ya. Ya karena untuk pada diri kita ya, pada manusia itu, untuk bisa dilihat tanda keagungan Allah, tanda kebesaran Allah itu mesti diteliti gitu loh. Makanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian itu melihatnya dengan seksama gitu kan gitu. Ya. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Abdullah Faqih ya, bahwa mencela, mengolok-olok manusia itu tidak sampai pada derajat kufur gitu. Ya, tidak sampai pada derajat kufur. Makanya pada saat ada seorang sahabat yang mencela, kalau tidak salah yang dicela Bilal waktu itu. Mencela Bilal. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan itu babnya adalah bab apa? Bab tentang padanya ada khoslah ya, ada khoslah jahiliyah. Ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam perkara tersebut ada bentuk ada bentuk syirik yang kecil terkadang. Ya, syirik yang kecil. Ya. Dalam hal-hal seperti itu kadang ada gitu loh. Tetapi secara asal mengolok-olok itu tidak masuk ranah kekufuran gitu. Tapi dia diharamkan gitu. Mendiharamkan. Ya. Wallahu ta'ala alam.
Tidak bisa kemudian seorang yang mengolok temannya berarti sama dengan mengolok-olok Allah gitu kan, itu kan kekufuran gitu. Tapi beda kalau seorang dia mencela waktu. Mencela waktu. Waktu itu dari sisi kekurangannya apa? Tidak ada, justru kita itu mengambil manfaat yang besar dengan waktu kan gitu. Kita malam bisa tidur, kita siang bisa nyari nafkah gitu. Ya memang ada kejelekan yang terjadi di waktu malam, di waktu siang itu ada. Tapi bukan malamnya dan siangnya itu, tetapi kejadian yang terjadi di waktu malam dan siang ada kejelekan. Sehingga diterangkan bahwa celaan itu dari sisi mahalnya gitu loh, dari sisi tempatnya saja atau waktunya. Oleh karena itu dimutlakan mencela itu sama dengan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan yu'di ini ibnu Adam ya subudahro yang gitu. Wah kata saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam dan siang itu diantara keduanya itu ada ikhtilafun taulan wa qasran ya. Ada pergantian ya, yang taulan ya dari sisi apa istilahnya, memanjangkan, demikian pula yang memendekkan dari sisi pemanjangannya kemudian memendekkan. Yang kita tahu kalau apa siang hari itu memanjangkan ataupun sebaliknya. Ini malah malam hari itu, malam itu memendekkan siang, kan seperti itu, menghentikan kosron gitu. Juga ada dulumatan dan ada nuron, ada kegelapan ya. Ada pula cahaya. Itu semua ibrotan, bisa diambil pelajaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Furqan, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadzakkara au arada syukura. Dia Allah Ta'ala yang telah menjadikan malam dan siang itu khilfatan, berbeda, berganti-ganti ya. Untuk orang yang menghendaki, menginginkan untuk dia bisa mengambil pelajaran, atau untuk orang yang dia bisa menginginkan untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di situ adanya pergantian siang malam itu kita bisa mengambil pelajaran yang berharga, bahwa di situ Allah menciptakan malam, mengatur siang malam, itu ada maslahah yang kita bisa mengambil, baik itu maslahah agama maupun maslahah dunia. Masalah dunia, malam bisa untuk istirahat, siang bisa untuk cari nafkah ya, bis. Maslahah agama, di waktu antara malam dan siang itu ada waktu-waktu yang tidak kosong dari kita beribadah kepada Allah, seperti sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Dan masih ada waktu-waktu tambahan untuk sholat, seperti sholat malam, sholat duha ya. Ada waktu-waktu doa diistijabah, diijabahi oleh Allah. Ada zikir-zikir yang dikhususkan pagi dan petang. Itu semua maslahah agama ya, maslahah agama. Dan itu adanya di waktu siang dan di waktu malam. Bahkan di situ digabungkan dua macam masalah sekaligus. Orang tidur itu masalah dunia, tetapi dianjurkan untuk berwudu, dianjurkan untuk berzikir ya. Itu masalah agama. Yang masalah agamanya itu nanti juga dia akan mendapatkan kemaslahatan dunia. Makanya Ali dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma pada saat Fatimah ini capek gitu loh, itu diajari oleh Nabi untuk berzikir sebelum tidur, itu tasbih 33, tahmid 33, dan takbir itu 34 gitu. Dan bagi yang mengamalkan itu ada hal yang menakjubkan gitu. Ada hal yang menakjubkan.
ya, itu bangun nanti badan akan menjadi segar. Sehingga dengan segar tersebut dia bisa beraktivitas, tidak perlu butuh pembantu. Karena waktu itu Fatimah radhiyallahu taala anha meminta kepada Nabi untuk diberikan pelayan. Tapi Nabi menolaknya karena waktu itu sudah tidak ada pelayan yang bisa diberikan kepada putri beliau. Tetapi Nabi memberikan suatu yang sangat sangat berharga, yaitu zikir. Dan kalau kita lihat ya, putri Nabi itu kan harusnya orang yang paling disayang Nabi. Kok nggak dikasih pelayanan dunia, kan gitu. Pelayan kan pelayanan dunia, itu akan mudah orang ngurusin. Ini ada isyarat ya. Ada isyarat yang sangat kuat bahwa pemimpin itu dia siap untuk menanggung berbagai macam kesusahan. Karena memang dari keturunan Fatimah radhiyallahu taala anha ini nanti akan lahir para pemimpin besar yang sudah nampak ya, Hasan Hussein. Dan kalau kita lihat dari kehidupan keduanya, apakah bergelimang harta kaya kemudian? Enggak. Justru kalau kita lihat penuh perjuangan, ngalah sebagai seorang yang punya hak untuk menjadi khalifah pun beliau mengalah. Hasan mengalah untuk diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dan kelak pada menjelang hari kiamat itu akan muncul keturunan dari beliau, yaitu Imam Mahdi. Akan muncul. Ya, sehingga terbiasa di situ bukan bermudah-mudahan gitu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam lebih memilih seperti itu. Makanya pada saat beliau sebelum meninggal ditawari, dibukakan pintu dari barat dan timur atau bertemu dengan Allah. Artinya kalau dibukakan pintu barat dan timur kan yang menguasai dunia itu nanti Nabi kan. Tapi Nabi pengen untuk bertemu dengan Allah, sehingga justru yang memegang kekuasaan sampai barat dan timur itu adalah pengganti beliau, yaitu di zaman Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, bukan beliau. Ya. Dan itu pula yang dipilih oleh Utsman bin Affan ya. Tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebelum meninggal bermimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, itu diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama dimenangkan dari para pengaco, ya. Dan yang kedua itu bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, artinya berbuka bersama kami. Maka Utsman memilih ini. Dan beliau dengan sangat cerdas ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal bukan dibunuh, Rasulullah meninggal juga bukan dibunuh kan? Umar bin Khattab meninggal kan dibunuh. Maka begitu beliau tertikam sudah darah mengalir itu, yang ditanyakan pertama, yang membunuh aku siapa? Apakah orang beriman atau orang kafir? Ternyata orang yang kafir gitu loh. Maka beliau bersyukur karena yang membunuh bukan seorang yang muslim. Karena membunuh seorang muslim itu urusannya nanti akan ada namanya hisab gitu loh. Sesama muslim itu. Karena menurut sebagian pendapat di kalangan para ulama, orang kafir itu tidak dihisab, langsung cemplungin rokok gitu. Nah, pada waktu pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau bersikukuh tidak mau menjadi orang yang pertama menumpahkan darah sesama muslim. Padahal beliau punya hak sebagai seorang pimpinan. Makanya beliau lebih rela dibunuh oleh seorang yang Islam kok. Dari belum sampai kafir kok yang membunuh Utsman bin Affan itu. Karena belum bukan Khawarij, itu pemberontak Bugot ya. Pemberontak Bugot. Ya. Dan kita tahu orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh itu, kalau yang dibunuh itu tidak niat untuk membunuh, itu tidak masuk dalam hadis kilahuma finar, tidak masuk dalam hadis keduanya di neraka. Tapi kesalahan itu bagi pembunuh. Adapun orang yang dibunuh yang tidak menginginkan untuk membunuh, itu dia akan selamat. Dan di situ kita bisa mengambil pelajaran
bahwa orang yang dindolimi itu lebih beruntung dibandingkan orang yang dolim. Padahal Utsman punya hak, punya kesempatan untuk menumpas mereka. Coba kalau kita lihat ya, takwanya para sahabat. Makanya Umar bin Abdul Aziz dikisahkan beliau itu kan meninggal juga karena diracun. Itu beliau tahu sebenarnya yang meracun siapa, itu tahu. Tapi beliau memaafkan. Ya, memaafkan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa mengambil pelajaran. Bagi orang yang bisa, yang menghendaki untuk bersyukur, dia melihat bahwa ciptaan Allah semuanya itu merupakan nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemanfaatan yang diberikan oleh Allah, manfaat agama maupun manfaat dunia. Ya, manfaat agama maupun manfaat dunia. Ya, kalau manfaat dunia, coba matahari itu berapa triliunan makhluk yang bisa hidup, yang diberikan kemanfaatan dengan izin Allah seperti proses asimilasi gitu. Dan sangat menakjubkan, satu pohon padi itu kemudian dia tumbuh jadi bibit itu, dicancapkan, itu nanti bisa padinya yang keluar itu berapa? Saya nggak tahu ya, petani mungkin tahu. Dari satu pohon padi, satu batang padi itu dari satu biji padi ditanam itu yang keluar berapa padi? Berpuluh-puluh, bahkan mungkin hampir 100 padi di setiap batangnya. Nah, kalau disuruh untuk zakat 10% kalau sawahnya tak ada hujan, atau 5% saja kalau sawahnya itu dengan pengairan, apa susahnya gitu loh. Diberi misalnya satu pohon batang padi itu 100 dari satu, berarti kan keuntungannya 99. Disuruh menyerahkan 10 padi saja, 10 butir padi atau 5 butir padi, kalau itu 5% ataupun 10%, masih dia memegang 90 butir padi atau bahkan 95. Susahnya di mana? Kan tidak ada gitu loh. Itulah nikmat Allah. Sementara yang dia usaha cuma sekedar nyiangi, sekedar bikin bibit, kemudian itu semua nanti yang menumbuhkan dari padi menjadi, dari butir padi satu menjadi bibit, itu Allah. Yang nanti menjadikan padi itu berwarna hijau, yang berikan warna Allah, yang menumbuhkan Allah, yang kemudian menghasilkan padi Allah. Lah kok disuruh bersyukur untuk bayar zakat, susahnya setengah mati. Kan aneh. Ya. Makanya manusia itu karena ditabiatkan senang dengan seperti itu, kalau nggak kenal agama mesti pelit. Mesti dia akan pelit. Ya. Waliyatubillah. Makanya belajar agama itu menjadikan seorang itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatulu hada wa yaksuru hada. Panjang yang ini, kemudian yang ini menurunkan. Ini memanjangkan, kemudian ini menurunkan, mendekkan. Ya'ti hada wa yathabat hada. Ini datang yang ini, kemudian pergi yang ini. Ya, matahari itu kemudian dia unnahar wa sultanuhu. Matahari itu dia adalah cahaya yang menerangi siang hari dan yang menguasai siang hari. Wal qamarun dia ulail wa sultanuhu. Bulan itu yang menjadi cahaya bagi malam dan yang menguasai malam dengan terangnya. Oleh karena itu, la tasjudu lisamsi wala lil qamari. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Ya, ini pengkhususan larangan untuk sujud kepada matahari, kepada bulan. Ya, ini ada tambihun ila anna ba'dul kufari kanu yasjuduna lahuma. Ini ada peringatan kepada pada perkara di mana sebagian dari orang kafir mereka sujud kepada matahari dan bulan. Ya, karena mereka memandang bulan ini, matahari itu besar, ya. Ya, yarawnahu min idomihima wa khasa isi kulim minhuma, ya. Mereka melihat itu duanya itu gede-gede gitu loh. Ya, punya kekhususan ya dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Ya. Dan kekhususan matahari dan
Bulan itu sampai pada malahu dakhala hatta fil banat. Sampai ada sesuatu yang masuk pada tanaman. Ada tanaman. Ya. Hatta fil maddi wal jazar. Saya masuk pada air laut dan ubi-ubian gitu. Itu sampai masuk kan, kita tahu kan. Jadi kalau matahari pakai asimilasi itu kan nanti ada buah. Ya. Ada buah. Dan itu bahkan sampai nanti juga ada yang muncul di akar. Itu melalui bantuan matahari semua. Ya. Namanya proses asimilasi. Ya. Kalau bulan wallahu ta'ala alam ya, kalau bulan itu kaitannya dengan pasangnya air ya, air laut ya. Maka fa'ba'dul musyrikina kanu yasjuduna lahuma. Maka sebagian orang musyrik mereka biasa menyembah keduanya. Maka Allah melarang la tasjudu lisamsi wala lil qamari, jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Ini babnya namanya bab dorbil amsal. Artinya matahari dan bulan itu mewakili seluruh selain Allah. Artinya jangan kalian sujud kepada selain Allah. Ya. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, bukan berarti mafhumnya oh berarti sujud kepada gunung tidak apa-apa. Bukan seperti itu. Tetapi kalau matahari dan bulan saja yang begitu agung, begitu besar manfaatnya, itu aja dilarang sujud, apalagi kepada bintang, kepada gunung dan yang lainnya. Namun wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun sujudlah kalian kepada Allah, zat yang mana dia telah menciptakan kesemuanya itu, makhluk-makhluk itu, jikalau kalian hanya kepada Allah kalian itu menghamba. Sehingga sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud ini di dalam penempatannya itu lebih besar daripada penempatan di dalam hay'ah yang dimaklumi. Sujud itu kan seperti dalam sholat itu kan, sujud itu sebagaimana Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Ya, aku diperintah oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota tubuh, yaitu jabhah, yaitu apa? Jabhah itu kening. Kemudian beliau mengisyaratkan pada hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung dari jari kaki gitu loh. Maka sujud tidak cuma terbatas pada masalah itu kan, seperti itu. Seorang misalnya hanya membungkuk saja tetapi ada bentuk takdim, ada bentuk ibadah, itu masuk kategori sujud. Masuk di dalam kategori sujud. Dan mesti dibedakan ya antara sujud dengan tahiyah ya. Tahiyah itu menghormati. Dan menghormati tahiyah itu tidak ada unsur ibadah. Makanya seorang mengucapkan salam penghormatan tahiyah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak ada unsur ibadah, tidak ada bentuk pengagungan. Termasuk pula memuliakan bentuk tahiyah itu, misalnya orang datang, tamu disembelihkan ayam, disembelihkan kambing, itu tidak ada unsur ibadah. Makanya seperti itu tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah, kan tidak ada unsur ibadah. Ya, memuliakan tidak ada unsur ibadah. Tapi kalau memuliakan tidak ada unsur ibadah, diterangkan Syekh Shalih Al Fauzan misalnya menyembelih untuk misalnya apa ya, terhadap kuburan gitu, bernadar kepada kuburan ya. Nah, seperti penjelasan dari Syekh Shalih di dalam Syarah kitab Tadirul I'tiqad, itu jelas ada takdim, ada ibadah gitu loh. Itu haram, itu syirik. Bernadar untuk Termasuk pula beliau di dalam kitab I'anatul Mustafid itu menyembelih dikarenakan kedatangan orang besar, karena mengagungkan orang besar itu, bukan memuliakan, bukan menghormati, tapi di bagian bawah misalnya pesawat mau turun itu disembelih. Penyembelihannya di bagian itu, bawah pesawat ya, nanti kalau saat landing di situ kemudian turun gitu. Itu takdim, itu ibadah, itu masuk perbuatan syirik. Ya, biasanya di bandara seperti itu. Itu walaupun orangnya masih hidup gitu. Karena bukan untuk menyembelih nanti dijamu, bukan. Kalau menyembelih untuk dijamu, mau belikan daging kambing di pasar, tidak masalah.
Tidak mesti seperti itu. Atau kalau mau murah menyembelih, tidak ada masalah. Kebetulan misalnya pasarnya dekat bandara, nyembelih di situ tidak ada masalah. Karena memang untuk menjamu. Tapi kalau ada aturan, oh nanti disembelih di bawah pesawat atau di bagian landing pesawat karena orang besar mau datang, ini perbuatan termasuk takdim beribadah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembuatan seperti menghormat itu ya, menghormat bendera itu dari sisi mana kemudian kalau ditinjau dari ibadahnya, ibadah mana? Rububiyah, tidak ada orang meyakini bendera itu mencipta. Kemudian dari uluhiyah, apakah itu menghormat itu dia yakini sebagai satu ibadah? Tidak ada. Uluhiyah, bentuk menghamba, tidak ada. Asma'i wa sifat juga tidak ada. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perkara itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Termasuk pula di dalam pembahasan seputar masalah kayak tentara itu menghormat satu dengan yang lainnya. Itu kalau dimasukkan dalam akidah dari si mana gitu. Paling banter itu babnya adalah bab apa? Bab tasabuh misalnya. Bab tasabuh. Tapi tatkala itu kemudian menyebar di tengah kaum muslimin, bab tasabuh itu ranahnya, kalau itu memang ranah bukan ibadah gitu, berarti ranah dunia. Ranah perkara dunia. Ranah perkara dunia itu masuk pada firman Allah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dia yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi. Artinya kalau ranah dunia boleh secara asal. Tapi kalau itu menjadi kekhususan orang kafir, tidak boleh. Tapi tatkala kemudian sudah dipakai menyebar di tengah kaum muslimin, maka tidak ada masalah. Makanya para ulama, bahkan di negeri kita, dulu pada waktu penjajahan Belanda, itu memfatwakan pakai pantalon itu haram hukumnya, tasabuh dengan penjajah. Kalian celana panjang itu, pantalon itu dianggap tasabuh dengan Belanda dan haram hukumnya. Tapi tatkala kemudian sudah menyebar, ya para ulama tidak mengatakan itu bab tasyabuh. Tidak mengatakan itu bab tasyabuh. Bahkan Lajnah Daimah itu membolehkan pantalon dengan syarat manakala sholat ya bagian pantatnya tertutupi gitu loh. Lebar bagian atasnya, kan ada bentuk pantalon yang lebar juga ada. Seperti dulu ada istilah celana baggy misalnya, itu kan lebar. Wallahu ta'ala a'lam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara ini yaitu tentang masalah bersujud itu luas ya. Dia ada bentuk takdim, ada bentuk apa? Memuliakan, mengagungkan dan ya, itu sujud ya, sujud. Sehingga bisa dimanakan tersebut. Kemudian ya, in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian hanya kepadanya itu kalian beribadah. Yaitu in kuntum shadiqina fi ibadatillahi ta'ala la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jikalau kalian itu benar-benar di dalam beribadah kepada Allah, maka jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, namun wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Nah, kemudian wafil ayah yang terakhir adalah malhadun akhar. Ada perkara pembahasan yang lain, bahwa anal musyrikin lahum ibadatun, bahwa orang musyrik mereka itu punya ibadah-ibadah. Ibadahnya apa? Sedekah, haji, membebaskan budak. Lakin ibadatuhum laisat khalisatan bal mustarokah. Namun ibadah mereka itu tidak murni kepada Allah, tetapi sifatnya dicampurkan untuk Allah dan selain Allah, mustarokah. Wallahu la yaqbalul ibadata illa makana kholison. Dan Allah tidak akan menerima ibadah kecuali ibadah yang tulus. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian hanya kepada Allah itu beribadah. Hanya ada ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ibadah untuk selainnya. Ini ya, kita seneng kalau apa istilahnya membahas kitab ya. Kita sering belajar kitab Ushulus Shalasah itu. Tapi tatkala kemudian kita baca syarah lain, itu kita akan mendapatkan apa penyegaran-penyegaran, faedah-faedah tambahan zaidah ya. Ya. Sehingga kita bisa melihat betapa apa kita seneng gitu loh. Dipelajari ternyata bisa pembahasannya berbeda-beda. Ada pula ya
dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, ada kitab juga salah satu usul, yaitu Thariqul Wusul ila Idahi Salasatil Usul. Itu kitab yang lebih tebal daripada kitab ini, Ithaful Uqul, yang kadang kami tambahkan di dalam penjelasan kitab ini manakala ada suatu faedah yang lain kita tambahkan. Ini saja yang bisa disampaikan di siang ini ya. Kalau ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.